Shalom, apa kabar saudara? Pasti baik-baik saja di dalam Tuhan Yesus. Selamat datang di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Hari ini kita membaca pada Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai 29. Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai 29. Mari kita berdoa mohon hikmat daripada Tuhan. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Allah. Ucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih Engkau menyertai kami sampai saat ini. Engkau memberikan kami kasih karuniamu, penyertaanmu pada kami semua. Sekarang kami membaca firman-Mu. Tutup bungkus kami semua Engkau saudara Yesus Kristus. Tutup bungkus tubuh jiwa dan roh kami. Tutup bungkus alam bawah saudara kami. Tutup bungkus dalam darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan datanglah Roh Kudus untuk mengajar kami rema yang benar yang boleh kami dapatkan di dalam pembacaan firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup, haleluya, amin. Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai 29 di bawah judul perikop kebijaksanaan Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku. Perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Setiap harikah orang membajak, mencangkul dan menyisir tanahnya untuk menabur? Bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerahkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jewawut dan jelai kehitam-hitaman dan sekoi di pinggirnya. Mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Sebab jintan hitam tidak diirik dengan eretan pengirik, dan roda gerobak tidak dipakai untuk menggiling jintan putih. Tetapi jintan hitam diirik dengan memukul-mukulnya dengan kala, dan jintan putih dengan tongkat. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai hancur. Dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca renungan di renunganharian.net Jumat 14 Oktober 2022. Bukan cara, tapi prinsip. Ibu Eri bersaksi bahwa setelah berpuasa 40 hari 40 malam, kanker payudaranya yang sudah stadium 3 sembuh secara ajaib. Ibu Lis yang mendengar kesaksian itu berkata, "Sungguh inilah jawaban doaku." Rupanya Ibu Lis mengalami pergumulan yang sama, yakni menderita kanker payudara stadium 3. Dengan antusias ia berpuasa 40 hari 40 malam. Namun setelah lewat waktu yang ditetapkan, ia tidak mengalami kesembuhan. Pada akhirnya Ibu Lis menjadi kecewa kepada Tuhan. Seperti Ibu Lis, banyak orang menjadi salah paham kepada Tuhan. Melihat seseorang disembuhkan dengan satu cara, mereka beramai-ramai mengadopsi cara yang sama. Begitu pula ketika melihat orang lain mencapai kesuksesan dengan satu cara, tanpa berpikir panjang, mereka menerapkan cara yang sama. Bisa ditebak, begitu hasilnya berbeda, mereka menjadi kecewa kepada Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhan adalah pribadi yang unik, kreatif, dan tak terduga. Jika cara Tuhan selalu sama, bagaimana dia dapat dikatakan unik dan kreatif? Dan jika cara Tuhan dapat diterapkan pada semua kasus yang sama, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa jalan-jalannya sungguh tak terduga? Kebenarannya adalah cara Tuhan tidak dapat diprediksi, sehingga tidak dapat disebut sebagai teori. Bukan berpatokan kepada cara, kita harus berfokus kepada prinsip. Ketika kita sakit, berpeganglah pada prinsip bahwa Tuhan adalah Sang Penyembuh. Begitu pula ketika kita dalam kesesakan, berpeganglah kepada prinsip bahwa Tuhan adalah Sang Penyelamat.
bagaimana Tuhan menolong, bagaimana cara Tuhan menolong. Percayakanlah semua kepada hikmat dan kebijaksanaannya. Sekalipun cara kerja Allah berbeda-beda, hasilnya selalu sama, yakni sempurna dan menakjubkan. Amin. Ya, bacaan kita pada Yesaya pada hari ini tentang kebijaksanaan Tuhan. Gambarannya tentang bercocok tanam lagi ya. Bercocok tanam berbagai macam perlakuannya. Jadi seperti si jintan hitam dibikinin, jintan putih dibikinin, gandum tidak boleh sampai hancur dan lain sebagainya. Tentang tata caranya ya. Jadi memang seperti itu kebijaksanaan Tuhan, karena Tuhan kita itu hidup ya saudara. Kita sering mendengar kesaksian dari siapa terakhir, Kiki Fatmalah yang sudah bertobat, nah kanker sembuh ya, dan banyak lagi orang-orang yang sakit disembuhkan. Tetapi ada juga yang belum sembuh, atau mungkin bahkan sampai meninggal tidak sembuh. Apakah Tuhan pilih kasih? Apakah Tuhan tidak mengasihi yang meninggal? Apakah Tuhan lebih mengasihi yang sudah disembuhkan? Ya, jangan memenjarakan Tuhan dengan pola pikir kita. Jangan mengkerdilkan Tuhan dengan cara pikir kita. Cara pikir kita, otak kita yang cuma 1% kebuka sudah bisa ke lain planet. Kok kita mau membandingkan diri kita sama Tuhan? Ya, yang jelas-jelas 100%, mungkin 1000% otaknya Tuhan. Ya, kemungkinannya banyak untuk menjawab itu. Oh, mungkin dia kurang berdoa, kurang setia, atau apalah. Atau mungkin kurang beriman, atau mungkin kurang percaya. Semua kemungkinan itu ada. Tapi satu yang pasti, ya, bisa jadi yang tidak dijawab, mereka memenjarakan Tuhan dengan pola pikirnya sendiri. Ya, ada, kita baca doa puasa seperti yang tadi di renungan, ada yang sembuh karena doa puasa 40 hari 40 malam. Ada yang nyoba tidak sembuh, kecewa. Ada yang nyoba ikutan sembuh. Bisa jadi, kita nggak tahu. Tetapi masalahnya ya cuma satu, ya karena memenjarakan Tuhan di dalam pola pikir kita. Itu yang sering terjadi, terutama di dalam segi hal kita mencari pendapatan atau keuangan. Kita sering baca buku cara sukses, cara cepat menjadi kaya, cara cepat sukses dan lain sebagainya. Ya, padahal sering kali yang terjadi adalah kebusukannya itu tidak diekspos, yang ada cuma keberhasilannya saja. Ya, yang kita tahu mereka jadi kaya, terus kita menghargai dan meniru langkah-langkahnya. Padahal yang kita nggak tahu, dia jadi kaya karena memang Tuhan ingin dia kaya, atau dia jadi kaya lewat jalan yang lain. Itu yang berbahaya. Karena seringkali apa? Sejujurnya, ketika kita mengejar yang namanya pendapatan atau keuangan, apakah kita masih ingat Tuhan? Belum tentu kan? Kita kerja, sudah capek, nyampe rumah, makan tinggal tidur. Begitu terus, akhirnya lupa. Bahkan berangkat
berdoa berangkat kerja aja enggak. Begitu pekerjaan diambil Tuhan, galaunya minta ampun, bingungnya minta ampun gitu. Jadi saudara, harus kita ingat kita ini punya Tuhan yang kreatif. Ya, memang kita akan divonis oleh orang-orang sekitar dengan vonis yang tidak benar, yang tidak baik. Ya, jadi manusia zaman sekarang ini repot. Mengandalkan Tuhan dibilang malas, tidak mau berusaha. Tidak mengandalkan Tuhan, terus hasilnya nggak dapat dibilang kurang berdoa. Jadi repot. Saya jadi ingat ora et labora, berdoa dan bekerja. Bagaimana kita seringkali kalau sudah dapat laboranya kita lupa oranya, terus jadi orailing ya. Padahal kenapa doa ditaruh di depan dari apa itu namanya? Itu apa yang namanya ya? Ya itulah, ora itu taruh di depan, bukan laporannya kan taruh di depan. Ya, artinya kita harus mengandalkan Tuhan dulu, baru kalau Tuhan berkenan kita dapat pekerjaan yang nggak bakal kita melupakan Tuhan. Kalau kita dapat sesuatu dari orang, itu apalagi orang yang kita kasih, kita kan nggak bakal melupakannya toh. Apalagi kita dapat pekerjaan dari Tuhan. Kalau kita sampai melupakan Tuhan, ya kebacut, ya kan? Karena kalau kita ribut mencari pekerjaan tanpa berdoa, apa yang kita dapat? Pengeluaran kertas, pengeluaran print, pengeluaran segala macam untuk melamar, malah tombok. Belum karuan dapat pekerjaan, dapat pekerjaan yang menguras waktu kita. Jadi saudara, kita punya Allah yang kreatif, kita punya Allah yang hidup, bukan Allah patung sesembahan. Bahkan iblis pun itu kreatif gitu loh. Kita memenjarakan Tuhan dalam pola pikir kita itu sama dengan mendudukkan Tuhan di posisi yang lebih rendah dari iblis. Itu namanya konyol. Ya. Kalau emang niat kita mengandalkan Tuhan, jangan juga pakai rencana cadangan, kebiasaan manusia. Begitu diingatkan banyak alasannya, kan begini, ya tidak akan selesai urusannya. Karena bagaimanapun itu kan ada buntutnya. Kalaupun Tuhan ngasih, ya tetap aja seperti yang kemarin soal Gideon. Kalau Tuhan nggak saring sampai 100 pasukan, 100 orang untuk menyerang Midian, pasti Tuhan aja tahu mereka pasti akan sombong, menyombongkan diri. Ya Tuhan itu sadar, Tuhan itu tahu kelakuan kita itu. Jadi ya saudara, kita punya Allah yang luar biasa. Jangan taruh Allah kita ini ke dalam kotak kecil pemikiran kita yang cuman 1% kurang. Kecil. Allah yang besar kita taruh ke box yang kecil, ya ndak jalan kuasanya. Berikan tempat Allah, berikan Tuhan kita ini tempat yang paling besar di dalam hidup kita. Otomatis kita pasti akan merasakannya. Cuman pasti ada tantangannya. Tantangan apa? Pola pikir kita. Tantangan apa? Omongan orang sekitar, ya saudara, ya. Itu tantangan yang memang harus ada. Karena apa? Mengandalkan Tuhan itu
menurut mereka itu bagaikan kita berjudi. Padahal bukan berjudi. Yang kita nantikan adalah cara Tuhan bagaimana membantu kita. Kita udah yakin Tuhan akan membantu kita. Cuman tinggal kita sabar apa tidak menunggu caranya Tuhan. Ya, kalau cara manusia banyak. Nggak punya kerjaan, sono cari kerjaan, kerja apa aja lah, jual diri pun boleh. Itu manusia yang tidak mengenal Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Orang kita kenal sama pejabat aja, kalau kita kenal dekat, kita perlu apa-apa pasti telepon dia, ya toh? Pertama-tama pasti telepon dia. Kedua, kalau tidak bisa bantu, telepon yang kenalan kita yang lain, yang masih ada di bawahnya. Apalagi kita punya Allah yang hebat, Tuhan yang hebat. Jangan disia-siakan. Ya saudara, ingat, Allah kita kreatif, Allah kita luar biasa. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu ya Allah. Kami mengucap syukur kasih setiamu atas kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami mempunyai Allah yang luar biasa. Kami mempunyai Allah yang sangat kreatif. Bahkan bisa jadi ketika Allah turun tangan berjuta-juta kali dengan cara yang berbeda-beda. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami bahwa seperti itulah yang harusnya kami pahami dalam kami berdoa meminta tolong pada Tuhan. Selain adalah iman, percaya, dan fakta bahwa Allah kami adalah Allah yang kreatif. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ampuni segala pengertian kami yang salah selama ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berserah sepanjang hari di dalam tangan-Mu. Tutup mengus tubuh jiwa dan roh kami. Tutup mengus lampu saudara kami. Tutup mengus dalam darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah kami di dalam tangan-Mu. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara atas waktu dan kebersamaannya. Sampai jumpa esok hari. Haleluya.